Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pada hari ini. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi kita semua dan keluarga kita. Dan hari ini kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan semangat, dengan mengasihi Tuhan. Dengan begitu dalamnya cinta kita kepada Tuhan kita. Mari datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Katakan glory, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Glory, glory, glory.
habis-habisnya kami bersyukur kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih izinkan kami hidup dan kami diberi kesempatan oleh Tuhan datang bersama dengan keluarga untuk kami beribadah, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami sujud syukur Tuhan, kami sujud syukur. Dan biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Dan biar Tuhan hadir, kehadiran Tuhan itu cukup bagi kami. Kehadiran-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Diberkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Allah bekerja di dalamnya, menjamah melawat kami semua. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau bergirang bagi Tuhan. Dan biarlah suka-sukanya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan suka-sukanya kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya.
pulang bagi Tuhan Bapak Ibu. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hati kita gira mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorak, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang. Katakan, hati kita gira mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah. Lebih baik berdiri di ambang rumah Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di. Sekali lagi katakan, haleluya. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman yang adalah Allah sendiri itu, kita harus yakin dan percaya. Sebab firman yang kita percayai jadi dalam hidup kita. Mari terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan
firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan, kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku katakan dengan sayap-Mu, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan, kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sungguh dahsyat dan hebat Tuhan kita. Dia Allah yang berfirman beserta dengan kita, maka kuatlah roh dan jiwa kita. Terima kasih untuk pemeliharaan bagi kami. Dan hari ini kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kami menghormati Tuhan, kami menghargai kehadiran Tuhan. Dan biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir bagi kami semua. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang hidup, yang hebat, yang dahsyat, yang mengubahkan kami, memberkati kami. Berkati dan urapi Bapak Gembala Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Allah bekerja di dalamnya. Sehingga perkataan-perkataan Tuhan saja yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Sehingga kami semua umat-Mu dan yang menyaksikan ibadah kami hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, terima kasih. Biasanya orang kalau sedang jatuh cinta, maka ada satu ciri orang yang jatuh cinta, yaitu selalu ingat kepada orang yang dicintai. Pasti. Kalau saudara jatuh cinta tetapi sering lupa, itu berarti amnesia, sakit berarti. Ya, jadi salah satu ciri
orang jatuh cinta itu adalah saling mengingat. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Judulnya Allah mengingat, Allah mengindahkan. Mari kita buka 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 kita baca ayat 15, kemudian ayat 19, dan pasal 2 ayat 21. Jadi 3 ayat kita baca. Ini kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidaklah kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Lalu kemudian ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya, kepadanya. Lalu pasal 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 kata yang menggambarkan apa yang terjadi atau dilakukan oleh Tuhan terhadap Hana. Yang pertama adalah Allah mengingat. Allah mengingat. Dan yang kedua adalah Allah mengindahkan. Ini adalah 2 frasa yang menggambarkan tentang hatinya Allah kepada Hana. Ya, kepada Hana. Yang pertama adalah Allah mengingat. Allah mengingat Hana. Kalau dikatakan bahwa Allah mengingat Hana, berarti Hana itu ada di hati Allah, ada di pikiran Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah mengingat Hana artinya Hana ada di hati Allah, Hana ada di pikiran Allah. Di dalam Alkitab kita beberapa kali menjumpai tentang orang-orang yang diingat Allah. Misalkan saja yang pernah kita dengar dalam Kisah Para Rasul pasal 10, yaitu tentang Kornelius yang diingat oleh Allah. Kornelius, malaikat berkata, "Doamu dan sedekahmu telah naik di hadapan Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi apa yang dilakukan oleh Kornelius ini membuat Allah mengingat dia. Kemudian yang kedua, dalam Kejadian 19 ayat 29, ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, maka firman Tuhan berkata, Allah ingat Abraham. Kenapa Allah ingat Abraham? Kenapa Allah ingat Kornelius? Kenapa Allah ingat Hana? Ternyata dari 3 orang ini, saudaraku sekalian, semuanya punya kesamaan. Apa yang membuat Allah mengingat? Hana berdoa kepada Tuhan. Kornelius, doamu dan sedekahmu, berarti dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian kenapa Allah ingat Abraham pada waktu menghancurkan Sodom dan Gomora sehingga Lot diselamatkan? Karena Abraham bersyafaat kepada Tuhan. Jadi kalau begitu, apa yang membuat Allah mengingat kita? Apa yang membuat kita ini ada di hatinya Tuhan, ada di pikirannya Tuhan? Yaitu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan anggap sepele doa di hadapan Tuhan ini. Karena inilah yang membuat Tuhan mengingat saudara dan saya. Kita ada di hati Tuhan, kita ada di pikiran Tuhan. Dan kalau Tuhan mengingat kita, itu hasilnya dahsyat, saudara. Tuhan mengingat Hana, Tuhan membuka kandungannya. Tuhan mengingat Kornelius, keluarganya diselamatkan. Tuhan mengingat Abraham, keponakannya diselamatkan dari kehancuran. Jadi ketika Allah mengingat,
pasti ini bukan hanya mengingat saja. Setelah Allah mengingat, maka Allah bertindak. Jadi dimulai dari hatinya Allah, pikirannya Allah, maka kemudian Allah bertindak. Nah, ini sebetulnya prinsip doa. Ketika kita berdoa, maka hati Tuhan terjamah. Dan ketika Tuhan hatinya sudah terjamah, maka Tuhan akan bertindak untuk saudara dari saya. Jangan remehkan doa. Amin, saudara. Jangan remehkan doa. Yang kedua adalah, di dalam pasal 2 ayat 21 tadi, sikap Allah kepada Hana yang kedua adalah bahwa Allah mengindahkan Hana. Ya, Allah mengindahkan Hana. Kata mengindahkan ini, saudara, punya 3 pengertian. Yang pertama adalah Tuhan care for. Bukan care for tempat belanja itu, saudara. Jadi Tuhan menjaga, memelihara, Tuhan peduli dengan Hana. Ya, Tuhan peduli dengan Hana. Lalu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan mengabulkan doa Hana. Tuhan mengabulkan doa Hana. Dan kata mengindahkan yang ketiga adalah Tuhan memberi lebih dari yang diminta. Dia cuma minta 1 anak saja, Tuhan memberi bonus 1 plus 5. Jadi artinya ketika Tuhan mengindahkan, maka Tuhan peduli dengan Hana. Yang kedua, ketika Tuhan mengindahkan, artinya Tuhan mengabulkan doa Hana. Tuhan mengindahkan berarti Tuhan memberi lebih dari. Rasul Paulus juga mengatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta dan kita doakan. Nah, 2 hal ini, saudara sekalian, Allah mengingat dan Allah mengindahkan. Ini terjadi pada Allah bukan tanpa sebab. Jadi kalau sampai Allah bertindak sedemikian, itu ada penyebabnya. Saya menggambarkan kitab 1 Samuel itu seperti gambaran 2 orang yang sedang jatuh cinta. Ya. Ini Denny sama siapa? Sama ya. Dua orang yang sedang jatuh cinta. Dari mana saya bisa menggambarkan ini? Yang pertama tadi Allah ingat. Pak, kalau hanya Allah yang ingat kan berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Seandainya ini adalah Allah, ini Hana. Kalau hanya Allah yang ingat, sedangkan Hana bagaimana, Pak? Apakah Hana juga ingat? Nah, dari 1 Samuel pasal 1 saya menjumpai ternyata Allah ingat dan Allah mengindahkan itu terjadi karena ada sesuatu yang Hana lakukan. Saya bisa mengatakan Hana ingat Tuhan. Jadi kenapa Allah ingat Hana? Karena Hana juga ingat Tuhan. Pertanyaannya adalah, Hana ingat Tuhan kapan? Nah, ini sebetulnya mengajar kepada kita. Kalau kita ingin Allah ingat kita, Allah mengindahkan kita, maka kita pun harus ingat Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita harus ingat Tuhan? Mari kita lihat yang pertama. Kapan Hana ingat Tuhan? Hana ingat Tuhan ketika dia punya persoalan. Mari baca lagi pasal 1 ayat 15 tadi. Pasal 1 ayat 15. Mari salah seorang membaca. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, jadi Hana adalah seorang wanita yang bersusah hati. Anda sudah tahu ceritanya. Hana disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Dia sangat bersusah hati, sangat cemas hatinya. Jadi hatinya dipenuhi dengan kesusahan, ya, susah, cemas.
Semua hal-hal yang negatif memenuhi hatinya. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Firman Tuhan berkata dalam ayat 15 tadi, maka dia ngapain? Mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Isi hatinya tadi apa? Susah, cemas, hal-hal yang negatif. Lalu setelah itu dicurahkan. Tahu dicurahkan bagaimana? Oh, saya punya air sebotol. Dicurahkan itu artinya saya buka botolnya, lalu kemudian saya tuang. Masih ada sisa? Tidak ada sisa. Dituangkan semuanya. Itu namanya dicurahkan. Kalau cuma sedikit, itu bukan dicurahkan, tapi dikefret. Hana tidak ngefret Tuhan. Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Amin. Nah, banyak orang ketika dia berdoa, dia tidak mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Nah, ketika Hana mencurahkan isi hatinya tadi apa? Susah, cemas, hal-hal yang negatif memenuhi hatinya. Jadi dipenuhi dengan hal negatif, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kesusahan, penuh. Lalu kemudian dia datang ke rumah Allah. Dia berdoa komat kamit, tidak bisa ngomong, sampai Imam Eli berkata, kamu perempuan mabuk. Lalu dia berkata, saya bukan perempuan mabuk, tapi karena besarnya kesusahan isi hatiku, maka aku mencurahkan. Begitu dicurahkan, jadi yang ini dikeluarkan semua. Setelah dia berdoa, masih ada enggak ini? Masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Tidak. Buktinya di mana? Ayat 18, perhatikan. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, lalu ia mau makan, dan mukanya sebelum dia mencurahkan isi hatinya, mukanya muram atau muka senang? Susah, muram, cemas, jadi mukanya buruk. Anda mau berdandan model apapun juga, kalau hatimu susah, cemas, pasti mukamu buruk. Betul, saudara? Anda mau pakai dandanan yang paling bagus sekalipun, kalau itu tidak bisa menutupi hati yang penuh kesusahan. Tapi kalau hati kita senang, saudaraku sekalian, ibaratnya cuma dandan ala kadarnya, itu akan terpancar, ya, akan celing gitu. Suami melihat itu senang. Ya, betul nggak Bu Yunsan? Loh, kok ditanya malah ketawa? Betul atau enggak? Oh, betul ya. Jadi ketika dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, yang negatif dicurahkan, sudah keluar dari dalam hatinya, maka hasilnya adalah mukanya tidak muram lagi. Sudah tidak susah lagi doyan makan. Biasanya orang kalau lagi susah, makan enak pun rasa tidak enak. Tapi kalau hati senang, saudaraku sekalian, makan sambal sama tempe pun rasa sisler, saudara. Haleluya. Ya, kalau hati senang itu makan apa juga enak. Makan sambal aja enak, apalagi makan sate. Saksang ya, lebih enak lagi. Nah, ini yang pertama. Jadi kapan Hana ingat Tuhan? Hana ingat Tuhan ketika dia menghadapi persoalan. Saudara-saudara, kita semua, kalau kita punya persoalan, ingat yang pertama adalah Tuhan. Anda punya masalah, Anda punya keperluan, ingat Tuhan pertama. Tidak usah ingat saudara yang pertama, tidak usah. Ya, karena saudara kadang-kadang tidak bisa tolong kita. Mungkin Anda punya saudara yang kaya raya, belum tentu saudara kita yang kaya itu bisa tolong kita dan mau tolong kita. Ingat Tuhan dulu aja. Orang tua yang punya persoalan, tidak usah ingat anak dulu, ingat Tuhan aja dulu. Ya, kalau sudah ingat Tuhan, nanti Tuhan yang ingat kita. Tuhan yang mengindahkan kita, Tuhan sanggup menolong kita lebih daripada yang kita doakan. Jadi ini kuncinya. Anda kalau mau diingat oleh Tuhan, pertama ingat Tuhan ketika engkau hadapi persoalan. Dan memang biasanya kalau orang lagi banyak persoalan juga memang ingat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Hana hanya ingat Tuhan ketika dia punya persoalan? Ternyata tidak. Hana bukan hanya ingat Tuhan ketika punya persoalan. Ya. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, dalam persoalan itulah maka dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia berdoa, itu kalau dalam bahasa Alkitab, doa itu
doa itu sama dengan berseru. Dia berseru kepada Tuhan. Nah, kata berseru ini, saudaraku sekalian, dari kata za'ah. Ya. Bahasa Ibrani za'ah. Nah, za'ah ini punya 3 arti. Call for help, jadi minta tolong sama Tuhan. Jadi ketika Hana berdoa, dia mencurahkan isi hati sama Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup tolong dia. Ya, bukan manusia. Suaminya juga nggak bisa tolong. Sekalipun suaminya berkata, Hana, bukankah aku suamimu? Aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Suaminya nggak bisa tolong dia. Lalu kata za'at itu yang kedua, artinya adalah to proclaim. Jadi ketika Hana berseru kepada Tuhan, dia bukan hanya minta tolong sama Tuhan, tetapi dia juga memproklamirkan. Apa yang dia proklamirkan adalah kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan karena dia percaya Tuhan sanggup tolong dia. Dia memproklamirkan kehebatan Tuhan. Tapi yang ketiga, saudaraku sekalian, kata za'ah, berseru ini punya arti to cry. Nangis di hadapan Tuhan. Hancur hati di hadapan Tuhan. Maka kalau saudara lihat apa yang dilakukan Hana, Hana mencucurkan air mata. Nangis di hadapan Tuhan. Nah, doa kita itu isinya bisa 3 hal ini. Kita minta tolong sama Tuhan, tapi juga memproklamirkan kehebatan Tuhan. Tapi jangan lupa yang ketiga, hancur hati di hadapan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang unsur yang ketiga ini yang sudah banyak hilang di dalam doa. Ya, doa hanya diisi dengan permintaan tolong kepada Tuhan. Sesekali saja kita ingat bahwa Tuhan itu hebat, tapi kita sudah tidak hancur hati lagi di hadapan Tuhan. Kalau seseorang hancur hati di hadapan Tuhan, hatinya hancur di hadapan Tuhan, apa yang terjadi di hati kita, itulah yang akan menyentuh hatinya Tuhan. Doa yang lahir dari pikiran itu hanya nyentuh pikirannya Tuhan, tapi kalau doa lahir dari hati, maka itulah yang menyentuh hatinya Tuhan. Nah, Hana melakukan ini, dia ingat Tuhan dalam persoalannya, dia mencucurkan, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan air matanya di hadapan Tuhan. Karena itu saya tidak heran, Tuhan tersentuh, Tuhan ingat Hana. Haleluya. Ya, ini yang pertama. Jadi Hana ingat Tuhan ketika dia sedang menghadapi persoalan. Yang kedua, mari kita lihat pasal 1 ayat 17. Kapan atau apa yang diingat oleh Hana? Ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Imam Eli, seorang imam, seorang hamba Allah. Ketika dia berbicara, dia menyampaikan nubuatan. Dia menyampaikan janji Allah. Dan janji Allah inilah yang dipegang oleh Hana. Kalau begitu, yang kedua, kenapa Tuhan ingat Hana? Karena Hana juga mengingat janji Tuhan. Hana juga ingat nubuatan dari Tuhan. Hana mengingat firman Tuhan. Saudara-saudara, jadi bukan hanya peringat Tuhan dalam persoalan saja. Mari kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya ingat Allah ketika kita sedang dalam persoalan, tapi mari kita mengingat janji-janji Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ayo. Ku pegang dan ku lakukan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi jangan hanya renungkan persoalanmu, renungkan janji Tuhan, ingat nubuatan Tuhan, ingat firman Tuhan. Inilah yang memenuhi hatinya Hana. Jadi hati yang tadinya dipenuhi dengan kesusahan, lalu kemudian dicurahkan, lalu hati itu kok kosong. Lalu setelah kosong diisi apa dong? Diisi janji Tuhan. Ini prinsip sederhana sebetulnya. Kalau Anda sudah mencurahkan isi hatimu, kesusahanmu, kekhawatiranmu sudah dicurahkan, dilepaskan, hatimu kosong. Nah, hati-hati dengan hati yang kosong. Hati yang kosong harus diisi dengan firman Tuhan. Makanya doa itu harus dibarengi dengan membaca firman Tuhan.
Jangan hanya doa, tapi tidak baca firman Tuhan. Berdoa bagus, tapi orang yang berdoa harus ngerti firman Tuhan, supaya doanya didasarkan pada firman Tuhan. Doa yang paling hebat itu adalah doa yang didasarkan pada janji Tuhan. Misalkan begini, saya ngomong sama Pak Daniel, ya Pak Daniel, ini contoh Pak Daniel ya. Pak Daniel, nanti habis ibadah ini kita makan ke Lampus Sirait. Makasih ya. Oke, Bapak percaya? Percaya. Oh. Emang ada yang lain yang nggak dipercaya? Kenapa Bapak mempercayai saya? Mempercayai janji saya itu? Ya, status saya. Oke, yang kedua? Perasaan tidak ada kaitan antara Lampus Sirait dan tidak ada. Saya tahu kenapa ngomong gitu, karena kemarin tidak datang revival at home. Cuma buat hati saja yang datang. Jadi mau membuat pengakuan penebusan dosa. Yang percaya status saya, yang Bapak percaya karena status saya. Yang kedua, pasti Bapak percaya saya mampu traktir Bapak, betul? Kalau hanya Lampus Sirait saya bisa, Pak. Tetapi saya tidak akan wujudkan itu sebelum Bapak mentraktir saya. Ya saya tidak mau mendahului, kan mendahului jemaat itu kan baik ya. Jadi harus jemaat dulu traktir, baru lain waktu saya traktir. Kalau Tuhan berjanji, kenapa Anda mempercayai Tuhan berjanji? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Yang kedua, karena Dia Tuhan yang mampu. Ya, Anda mempercayai saya karena status saya tadi katakan pemimpin. Yang kedua adalah saya pasti mampu. Paling Pak Daniel makan di sana berapa banyak sih? 20.000. Paling kan itu apa yang babi panggangnya enak, Lampus Sirait babi panggangnya enak, betul Pak Sabar? Pernah? Belum coba Pak. Wah, Coba lah Pak Sabar. cobalah Pak Sabar. Ya, enak. Apa? Krip-krip enak gitu. Udah saya. Terus dia punya apa itu mah? Sup apa itu? Sup itu enak. Dan harganya so-so lah ya. Oke. Ya. Jadi Bapak percaya karena status saya, dan yang kedua saya pasti mampu. Kenapa Hana yang hatinya kosong tadi kemudian memenuhi hatinya dengan janji Tuhan? Karena dia percaya Tuhan itu setia. Dan yang kedua, karena Tuhan pasti mampu. Itulah yang dia ingat. Itulah yang memenuhi hatinya. Maka ketika Imam Eli berkata, Allah Israel akan memberikan kepadamu yang kau minta. Jadi yang dikatakan Eli adalah Allah Israel. Allah yang setia itu yang akan menggenapkan apa yang engkau minta. Maka kemudian Hana ingat Tuhan dalam persoalan. Lalu yang kedua adalah dia ingat janji dan nubuatan atau firman Tuhan. Ini yang kedua. Ini yang membuat Allah ingat Hana. Kemudian yang ketiga, saudara, apa yang membuat Hana diingat oleh Tuhan dan Hana diindahkan oleh Tuhan? Ingat prinsip ini. Ya. Yang ketiga adalah, mari lihat pasal 1 ayat 20. Pasal 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Saudara-saudara, Hana bukan hanya ingat Tuhan ketika dia dalam persoalan, dia bukan hanya mengingat janji-janji Tuhan, tetapi yang ketiga adalah dia ingat Tuhan ketika doanya sudah dijawab. Pak, Bapak mengambil ayat itu, lalu di mana poinnya ini? Ketika dia sudah melahirkan anak, maka dia beri nama anak itu siapa? Samuel. Apa artinya Samuel? Bukan, sebetulnya kata Samuel itu artinya Allah
telah mendengar. Jadi ketika doanya sudah dijawab, dia sudah mendapatkan anak, mendapatkan apa yang dia minta, dia berkata, Allah telah mendengar doaku. Jadi dia tetap ingat Allah ketika doanya sudah dijawab. Banyak orang ingat Tuhan ketika dalam persoalan. Dia minta tolong sama Tuhan, dia cerita sama Tuhan, dia percaya Tuhan tolong dia. Nah, masalahnya adalah setelah doanya dijawab, apakah dia masih ingat Tuhan? Ingat, Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Betul, saudara? 10 orang kusta disembuhkan. Permintaan mereka dijawab oleh Tuhan. Setelah 10-10-nya sembuh, berapa orang yang datang kembali pada Yesus? Cuman 1 orang yang sujud berterima kasih. Cuman 1 orang. Dan 1 orang ini siapa? Orang apa? Orang Samaria. Artinya justru yang bukan orang Samaria, yang orang Israel, yang notabene umat Israel, tidak ingat Tuhan. Nah, orang yang dianggap bukan umat Tuhan, malah justru yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Jangan sampai ini terjadi sama kita, saudaraku sekalian. Kita ini adalah orang-orang percaya, orang pilihannya Tuhan, tetapi bokamsya. Apa itu Pak Daniel? Oh, sekali jendara tuh. Apa les? Bokamsya? Tidak tahu terima kasih. Ya, jadi lain kali kalau ada begitu-begitu, tanya sama Ales. Kalau dia tidak bisa, dia berkata, "Wo buset tau lah." Jadi jangan sampai kita yang disebut orang percaya sudah ditolong oleh Tuhan, tapi tidak tahu berterima kasih. Anda pikir orang yang tidak tahu berterima kasih itu dibiarkan oleh Tuhan? Enggak. Ketika 1 orang ini datang kepada Yesus, Yesus berkata apa? Bukankah 10 orang yang kusembuhkan? Di mana yang 9? Jadi kalau Anda tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan cari. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada? Bukan Tuhan itu gila hormat, gila butuh ucapan terima kasih. Tapi ketika kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, bukankah itu menunjukkan kualitas hidup kita yang sebetulnya? Anda ditolong oleh orang, lalu kemudian Anda lupakan orang itu. Sebetulnya karakter Anda itu menunjukkan karakter Anda tidak baik. Sama seperti itulah, ketika Tuhan sudah tolong kita, dan kita tidak tahu berterima kasih, orang yang model kayak gini ini orang yang negatif. Bagi orang-orang, kalau dikatakan orang tidak tahu terima kasih, itu sudah paling buruk. Orang-orang percaya, kalau Tuhan berkata, kamu tidak tahu berterima kasih kepadaku, itu negatif sekali. Maka kita lihat sesuatu yang positif pada diri Hana. Ya, dia minta sama Tuhan, dia percaya Tuhan sanggup tolong dia, dan betul ketika doanya sudah dijawab, anaknya lahir, maka dia beri nama Samuel. Ingat, ada nama Elohim yang diselipkan pada nama anaknya. Ketika dia lihat Samuel, dia selalu mengingat Allah telah mendengar doaku. Ketika dia melihat Samuel bertumbuh menjadi anak-anak, setiap kali lihat Samuel, dia ingat Tuhan. Setiap dia lihat jawaban doa, dia ingat Tuhan. Jadi ini namanya semacam tugu peringatan. Melihat jawaban doa, dia selalu melihat Tuhan. Anda lihat hidupmu, Anda lihat keadaanmu sekarang. Saya percaya engkau akan lihat Tuhan. Siapa diri kita dulu? Ya. Ada ibu saya di sini. Setiap kali ibu saya datang ke rumah saya, dia selalu bilang gini. Dulu waktu pergi ke Jakarta hanya membawa tas dan buku-buku, hanya itu. Sekarang punya begini. Semua karena Tuhan. Tanyalah kepada ibu saya, apakah ibu saya mampu menyekolahkan saya? Apakah ibu saya mampu membekali saya dengan harta? Tetapi yang dilakukan adalah membawa saya untuk kenal Tuhan, itu saja. Dan setiap kali melihat berkat Tuhan, selalu saya ingat Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Ini yang membuat Tuhan ingat Hana, karena dia tetap ingat Tuhan ketika doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi yang keempat, saudaraku sekalian, apa yang membuat Allah mengingat Hana? Ini yang keempat.
Mari coba lihat pasal 1 ayat 26-27. Pasal 1 ayat 26-27. Ini yang terakhir, ya. Pasal 1 ayat 26. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. 28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi ketika Hana mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, mendapatkan anak yang dia minta, saudara, ketika dia akan meminta anak kepada Tuhan, maka dia bernasar. Dalam ayat 11 coba lihat, ini isi nasarnya. Nanti kita cocokkan isi nasarnya dengan perkataannya di dalam ayat 28. Kemudian bernasarlah ia. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dia bernasar pada Tuhan. Dan betul ketika dia mendapatkan anak, dia beri nama Samuel. Tadi dalam ayat 28 dikatakan, sekarang anak ini ku serahkan. Artinya dia membayar nasarnya. Ini yang membuat Allah senang. Jadi dia bukan hanya ingat Tuhan dalam persoalan, dia bukan hanya ingat janji Tuhan, dia bukan hanya ingat ketika doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Yang keempat adalah dia ingat bayar nasar. Bukan satu kebetulan ayat, saya nggak tahu kan ayat hafalan minggu yang lalu adalah tentang nasar. Jadi dia bernasar di hadapan Tuhan, dia janji sama Tuhan, maka setelah dia mendapatkan, maka dia bayar nasarnya. Ini yang Allah senang. Mari coba kita lihat Pengkhotbah pasal 5 tentang nasar. Ini ayat yang terakhir, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikianlah pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, apa saudara? Janganlah menunda-nunda menepatinya. Kenapa? Karena ia tidak senang kepada orang-orang. Jadi orang yang menunda, orang yang tidak membayar nasar, itu Allah katakan orang bodoh. Tuhan berkata, tepatilah nasarmu, tepatilah janjimu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak. Apa sebabnya, saudara? Lanjut. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam. Jadi kalau kita tidak membayar nasar kita sedang melakukan dosa. Janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan? Nah, perhatikan baik-baik ini. Jadi kalau kita tidak membayar nasar kita, itu adalah kita disebut orang bodoh. Yang kedua itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Allah murka. Dan yang keempat adalah Allah akan merusakkan pekerjaan tangan kita. Bukan sesuatu yang sederhana ketika kita bernasar kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melayani engkau. Nasar. Ketika Tuhan sudah menjawab doamu, ketika Tuhan sudah memberkati engkau, ingat ini, bayar nasar. Kalau tidak, pekerjaan tangan kita akan dirusakkan oleh Tuhan. Jadi Hana ingat untuk memenuhi nasarnya. Dan ternyata inilah yang membuat Allah juga mengingat Hana. Inilah yang akhirnya membuat Allah mengindahkan. Jadi bayangkan, punya anak satu diserahkan kepada Tuhan. Berarti kan Hana nggak punya anak lagi, betul? Tapi justru tindakan iman dia inilah yang membuat Allah mengindahkan sehingga akhirnya dia dikasih bonus 5 anak lagi. Ketika saudara membayar nasar kepada Tuhan, mungkin ada orang berkata, waduh saya kehilangan banyak, saya akan berkurang harta saya begini. No, ketika engkau membayar nasarmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kau doakan. Ya, itu yang disebut tadi mengindahkan. Jadi ketika seseorang membayar nasar,
maka Allah mengindahkan dia. Allah akan memberikan lebih daripada yang dia doakan. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang pernah bernasar kepada Tuhan dan sampai sekarang belum digenapi. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, dan jangan tunda-tunda genapi nasarmu. Mungkin kita berkata, Pak, kalau saya bernasar nanti gimana? Mungkin saudara pernah bernasar, saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi setelah bekerja keenakan dapat gaji besar, akhirnya tidak jadi hamba Tuhan. Pak, nanti kalau saya jadi hamba Tuhan, saya makan apa? Saya katakan tetap makan nasi. Karena tidak mungkin kok bisa makan batu. Ya, nggak mungkin kita makan batu. Saya makan nasi saja di empedu saya ada batu. Kalau kau makan batu, wah lebih lagi bayangkan. Jadi kenapa Allah ingat Hana? Kenapa Allah mengindahkan Hana? Pertama, Hana ingat Tuhan ketika sedang dalam persoalan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia saah sama Tuhan. Sampai nangis di hadapan Tuhan. Hancur hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, Hana ingat janji-janji Tuhan, nubuatan Tuhan, firman Tuhan. Dia mempercayai. Lalu yang ketiga, karena dia ingat Tuhan ketika doanya sudah dijawab. Jadi doa sudah dijawab, dia berkata, sudahlah selesai. No, dia tetap ingat Tuhan. Dan yang terakhir, dia ingat bayar nasar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menjamah kami semua. Kuasa Tuhan menenteramkan kami semua. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan bagi kami semua. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan pecundang, tetapi kami lebih daripada pemenang karena Yesus yang ada di pihak kami. Kami tidak harus kalah dengan persoalan kami. Kami tidak harus menyerah dengan bujuk rayu iblis. Tetapi kami terus memandang kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Berkat Tuhan mengalir bagi kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, mereka dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan dengan kuasa yang hebat dan luar biasa. Dan sekarang Tuhan Yesus Kristus berkati umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Setelah engkau beribadah pada pagi hari ini, engkau kembali ke tengah-tengah keluargamu. Engkau menghidupi firman bersama dengan keluargamu. Dan engkau menikmati segala pemberian-pemberian yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kuasanya yang hebat. Engkau menikmati kemenangan dari Tuhan. Dan hidupmu dipenuhkan oleh Tuhan. Sehingga engkau berbahagia dan puas di dalam Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah penyertaan, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Memimpin hidup kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, Amin.
Ibadah kita hari ini sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Dan selalu saya ingatkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan Tuhan memberkati hari-hari kita ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.